Kenapa diare berbahaya? Alasannya apa? Diare berbahaya karena anak akan kehilangan banyak cairan di tubuhnya. Jadi diare berbahaya karena anak akan kehilangan banyak cairan di tubuhnya yang bisa mengakibatkan kematian. Tidak sudah diobati. Kalau diare tidak sudah diobati dampaknya apa? Apa yang menyebabkan anak terkena diare? Tapo hebat. Diare adalah BAB encer atau berupa air saja. Diare adalah BAB encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Yang pertama, apa itu diare? Langkah yang kedua ini judulnya mengenal penyakit diare. Apakah anak pernah mengalami diare? Apakah anak Anda pernah mengalami diare? Jawabnya pernah. Ya. Jadi sama dengan yang dimaui Mbak Indri tadi lah. Bahan diskusi yang pertama, apa saja sakit yang pernah dialami oleh anak-anak? Apa saja sakit yang pernah dialami oleh anak-anak? Jadi anak Anda ini pernah mengalami sakit apa gitu? Ya, mungkin yang sifatnya ringan. Belakangnya ada hitamnya juga, ATM pakai hitamnya. Jadi udah sampai nanti depannya merah. Intinya tabungan sama Yang kelima, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Yang keempat, batasi konsumsi gula, garam, kopi, dan lemak.
kedua, mengapa anak perlu dibawa ke posyandu? Alasannya apa? Mengapa? Apa saja yang biasanya dilakukan di posyandu? Apa saja yang biasanya dilakukan di posyandu? Apa yang biasa dilakukan di posyandu? Langkah kelima judulnya kunjungan ke posyandu. Langkah kelima judulnya kunjungan ke posyandu. Bahasan materi langkah 4, pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Masuk ke bahan diskusi ya, bahan diskusi. Jadi melihat film atau nonton film 3.3 tentang kesehatan. Yang kedua, kenapa harus menggunakan sabun? Jadi jenengan setelah beraktivitas, kenapa harus membersihkan tangannya menggunakan sabun dan kakinya? Alasannya kenapa? Jadi yang berikutnya, kapan saja kita harus mencuci tangan pakai sabun? Nggak bisa sehabis makan, sebelum makan, terus sebelum tidur. Langkah keempat, bahan diskusi yang kedua, sanitasi total berbasis masyarakat atau disingkatnya STBM. STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat. STBM itu singkatannya atau artinya adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat. STBM terdiri dari 5 pilar yang dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2004. Ada 5 pilar dalam STBM. Kelima pilar dalam STBM antara lain, yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Jadi yang pertama, stop buang air besar sembarangan atau SBS. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun, TPS, disingkatnya TPS. Terus yang ketiga, mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Mengelola air minum dan makanan rumah tangga, disingkat PAM-RT. Yang keempat, mengamankan sampah rumah tangga. Yang kelima, mengamankan limbah cair rumah tangga. Itu kelima pilar dalam STBM. Langkah yang kelima, pentingnya jamban sehat. Jadi, menonton film atau melihat film 3.4 tentang pentingnya jamban sehat. Masuk ke bahan diskusi. Langkah yang keenam, penutup. Jadi kaitannya sama kesimpulan materi dari langkah 1 sampai langkah 5 tadi. Jadi yang pertama, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, pastikan rumah tangga mempunyai sumber air bersih. Yang ketiga, buang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak buang air besar di ruang terbuka. Buatlah jamban keluarga. Yang kelima, gunakan kartu KIS atau Kartu Indonesia Sehat atau BPJS untuk mengakses layanan kesehatan.